Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kenikmatan. Di antara kenikmatan yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali membahas salah satu kitab yang kami susun, yaitu kitab Ramadan yang Kurindu. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para pendengar dimanapun Anda berada, ya semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang keadaan orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Keadaan orang-orang yang boleh tidak melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, dalam artian yaitu puasa yang sunnah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang sakit. Yang pertama adalah orang yang sakit. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa sakit ini bukan secara mutlak. Bukan semua orang sakit itu boleh tidak berpuasa. Hal ini perlu kita rinci, ya, bahwa sekali lagi tidak semua jenis penyakit penderitanya mendapatkan rukhsah atau keringanan, ya, untuk tidak berpuasa. Nah, orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di antaranya adalah orang yang sakitnya parah, ya, di mana orang tersebut jika dia tetap berpuasa maka dia bisa meninggal. Nah, ini yang boleh untuk tidak berpuasa. Dikhawatirkan jika dia tetap menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka ditakutkan bagi dia fisiknya akan semakin lemah, fisiknya akan menjadi tambah sakit, ya, sehingga dikhawatirkan bisa meninggal, ya. Nah, tentunya semua ini harus sesuai dengan saran ahli kesehatan. Jika ahli kesehatan mengatakan, ya misalnya kayak dokter mengatakan kepada kita bahwa jangan berpuasa dulu, ya, nanti kalau berpuasa sakitnya bisa parah, maka kita ikuti saran beliau. Dan hal ini bukan berarti kita menentang syariat, bukan, ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan jika misalnya kita lagi dalam keadaan sakit, puasa di hari lain juga nggak apa-apa. Jadi ini bukan termasuk dari melawan syariat, bukan menentang syariat. Karena sebagian orang kadang salah paham, ya. Ketika ada dokter menyarankan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu, mereka atau sebagian dari mereka mengatakan, loh kok malah taat kepada dokter? Kok malah manut kepada dokter manusia bukan kepada Allah? Bukan seperti itu konsepnya, ya. Syariat kita itu sangat memudahkan kita dalam beribadah. Begitu pula dalam ibadah puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian dalam beribadah, dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian dalam beribadah. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
Barang siapa yang sakit atau sedang dalam keadaan safar. Garis bawahi, barang siapa yang sakit atau sedang dalam keadaan safar, perjalanan jauh, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib bagi dia untuk mengganti puasanya sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain, yaitu di luar Ramadan. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya seseorang yang lagi mengalami sakit parah, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Jika dokter masih membolehkan, ya kita kembali, jika dokter masih membolehkan untuk berpuasa, maka silakan berpuasa. Namun jika tidak, maka tidak mengapa untuk tidak berpuasa. Boleh juga sesuai dengan feeling atau sesuai dengan zon. Ya, bukan zon ya, sesuai dengan kira-kira kita. Dan kita yang paham dengan diri kita. Kira-kira kalau berpuasa kita kuat enggak? Kalau misalnya kita enggak berpuasa, anak ulang, Afan, kira-kira kalau kita lagi sakit, kemudian kita berpuasa, kita kuat atau tidak? Ya. Kita yang bisa menakar atau melihat diri kita sendiri. Atau misalnya kita berpuasa, kemudian ternyata di tengah-tengah puasa kita nggak kuat, ya rasanya sudah sangat lemas sekali. Lemas bukan karena malas nahan, tapi lemas karena memang sakit. Maka ini diperbolehkan, tidak mengapa. Jadi boleh juga sesuai dengan feeling kita, sesuai dengan prasangka kita. Apakah tubuh mampu diajak untuk berpuasa ataukah tidak? Ala kulli hal, kembali kepada keadaan. Dalil yang menunjukkan bolehnya orang sakit tidak berpuasa yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tadi. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang dalam keadaan safar, maka dia wajib mengganti puasanya sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain, yaitu di luar Ramadan. Para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit itu sekurang-kurangnya ada 3 kondisi. Orang sakit sekurang-kurangnya itu ada 3 kondisi. Yang pertama adalah mengalami sakit yang ringan. Ini kondisi yang pertama. Orang yang sakit tapi sakitnya ringan atau tidak parah. Dan tidak berpengaruh apa-apa pada tubuhnya. Jadi sakitnya ini nggak ada pengaruhnya pada tubuhnya. Jika misalnya dia berpuasa. Contohnya apa? Contoh pilek, flu, pusing ringan. Ya bukan vertigo. Kalau vertigo ya berat. Pusing ringan, kemudian perut keroncongan, ya, panu, jerawat, itu kan sakit. Tapi tidak berpengaruh kepada orang yang menderita sakit, kepada puasanya. Nah, orang yang kondisinya seperti ini, maka dia wajib berpuasa. Ini kondisi yang pertama, yaitu mengalami sakit ringan. Kemudian yang kedua, mengalami sakit yang bisa bertambah parah atau menjadi lama sembuhnya jika berpuasa. Mengalami apa? Sakit yang bisa bertambah parah atau menjadi lama sembuhnya jika berpuasa. Kondisi orang yang seperti ini maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Bahkan ada ulama yang mengatakan hukumnya menjadi makruh atau dibenci jika dia memaksa dirinya untuk tetap berpuasa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengalami sakit yang parah. Ya. Orang yang mengalami sakit parah, jika dibawa untuk berpuasa, maka bisa jadi atau besar kemungkinan dia akan meninggal. Maka dalam hal ini, wajib dalam tanda kutip, ya sudah seharusnya bagi dia untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Nah, puasanya diqadha. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-29 yang artinya, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin menghendaki para hambanya mengalami kesusahan ketika menjalankan ibadah yang dia syariatkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dalam menjalankan ibadah. Dia tidak menginginkan kesusahan bagi kalian dalam menjalankan ibadah. Jadi syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hamba-hambanya itu sebenarnya tidak ada tidak bertentangan dengan fitrah manusia, tidak bertentangan dengan kemampuan manusia. Semuanya itu mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mampu maka laksanakan, jika tidak mampu maka ditunda kemudian diganti di hari yang lain, seperti puasa ini. Tapi tidak semuanya ya. Kayak misalnya haji, jika mampu ya sudah berangkat, tapi jika tidak ya sudah nggak usah berangkat, nunggu mampu ya. Begitu pula dengan sholat, jika mampu berdiri maka berdiri, jika tidak mampu berdiri maka duduk, jika tidak mampu duduk maka berbaring. Jika berbaring memakai gerakan tangan, tidak bisa pakai isyarat mata, pakai isyarat mata nggak bisa berkedip, pakai hati. Sangat dimudahkan. Bukan kemudian lantas saya tidak mampu ke masjid. Kenapa? Karena malas. Nah, ini bukan alasan yang tepat ya. Tidak mampu di sini dalam artian mampu menjalankan ibadah ya, bukan karena malas. Beda antara malas dengan tidak mampu. Pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menjadikan kalian merasa kesusahan dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membuat kalian itu susah dalam menjalankan ibadah, dalam beragama. Ya. Ini dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78. Dalam sebuah hadis, ya, kalau tadi dalam Al-Quran, sekarang dalam hadis-hadis Nabi SAW. Beliau SAW juga pernah bersabda, "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian untuk melakukan suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang pertama, yaitu sakit. Sudah seharusnya bagi seorang muslim yang sakit parah ya, dia tidak berpuasa terlebih dahulu, atau dia melihat pada dirinya sendiri. Jika mampu maka silakan berpuasa, jika tidak dibolehkan berpuasa di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu musafir. Orang yang bepergian jauh diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau sedang dalam keadaan safar, maka dia wajib mengganti puasanya sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari lain di luar Ramadan. Seorang musafir diperbolehkan untuk memilih antara puasa atau tidak. Pilihan ini berdasarkan kisah yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Mereka pernah mengatakan, "Safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fayasumu as-sha'imu wa yuftirul muftiru, fala ya'ibu ba'duhum 'ala ba'din." Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada pula yang membatalkannya. Mereka tidak saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika dalam keadaan safar, kita boleh untuk melanjutkan puasa kita, atau kita ingin berpuasa, itu diperbolehkan. Jika tidak, diperbolehkan juga. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW tadi. Dan tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling merendahkan dengan mengatakan misalnya, "Dah, cuma pergian aja kok nggak bisa, nggak kuat, ya nggak bisa puasa, nggak kuat puasa." Nah, ini tidak boleh seperti itu, karena para sahabat tidak demikian.
Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sikap diamnya Rasulullah SAW atas apa yang dilakukan oleh para sahabat beliau ini menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan, ya, atau hukumnya mubah. Berbeda halnya jika beliau SAW menegur mereka agar tetap berpuasa. Berbeda kalau misalnya Rasulullah SAW menegur mereka untuk tetap berpuasa, maka hukumnya adalah wajib. Tapi ketika mereka ada yang berbuka, ada yang maksudnya tidak berpuasa, Rasulullah membiarkan. Berarti boleh. Yang safar mau puasa silahkan, yang safar tidak berpuasa ya silahkan. Ya. Atau ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk membatalkan puasa, maka hukumnya juga sudah berbeda. Nah, sementara pada saat itu Rasulullah itu diam, tidak berkata-kata, maka boleh berpuasa, boleh tidak. Beda kalau beliau mewajibkan untuk berpuasa, hukumnya maka wajib ketika safar harus berpuasa. Dan berbeda juga hukumnya kalau misalnya beliau memerintahkan untuk batal, maka tidak boleh berpuasa ketika safar. Namun pada kenyataannya beliau hanya diam saja. Jadi hukumnya mubah. Mau puasa silahkan, mau tidak puasa juga boleh. Kesimpulannya, seorang musafir boleh memilih untuk puasa atau tidak. Namun, manakah yang lebih utama bagi musafir? Apakah dia tetap melanjutkan puasanya atau membatalkannya? Jawabannya perlu dirinci sebagai berikut. Yang pertama, jika musafir merasa berat untuk berpuasa atau membuatnya sulit untuk melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Ya, kalau misalnya dengan berpuasa jadi sangat lemes, ya, jadi lemes banget sehingga membuat dia malas sholat misalnya. Padahal kalau nggak puasa dia bisa sholat berdiri, tapi karena puasa capek jadi sholatnya duduk atau mungkin berbaring. Nah, ini mending ya walau alam puasanya diqodho saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat itu diutamakan untuk berpuasa. Alasannya karena agar lebih cepat terlepasnya beban kewajiban sehingga tidak perlu mengqodho. Dan pada umumnya puasa itu akan lebih terasa mudah. Ya, puasa akan terasa lebih mudah jika dilakukan bersama dengan orang banyak daripada sendirian. Ya betul, kalau misalnya kita safar kemudian tetap berpuasa, teman-teman kita juga puasa, apalagi di bulan puasa, di bulan Ramadan kita sama-sama puasa, itu rasanya senang karena ada teman yang kondisinya sama-sama seperti kita, sama-sama berpuasa. Ini lebih memotivasi kita. Berbeda halnya ketika kita sedang sendirian, puasa sendiri, yang lain pada makan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian, jika dengan berpuasa malah membahayakan dirinya, maka wajib bagi dia untuk tidak berpuasa. Ingat, jika dengan berpuasa malah membahayakan dirinya, puasa itu membahayakan dirinya ketika safar, ya, malah jatuh sakit, ya, atau bahkan sampai meninggal, Allah musta'an, maka wajib untuk tidak berpuasa. Hadza. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kami sampaikan untuk masalah orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Sementara ini dulu, adapun lanjutannya insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.